Masa baru saja ada survei yang menyebut tingkat kepuasan kepada presiden 74, tapi si presidennya malah khawatir jangan-jangan ada turbulensi politik. Kan aneh itu kan? Mestinya tingkat kepuasan kepada presiden itu mencapai 51%, maka presiden akan wanti-wanti kita punya potensi akan terjadi turbulensi politik loh. Kan kalau itu logik gitu. Karena 2% lagi sudah 49%. Artinya di bawah 50%. Lah ini 74%. Tinggal 3 bulan ke depan. Pertanyaannya, apa yang membuat Pak Jokowi khawatir terjadi turbulensi politik? Jawabannya cuma satu bagi saya. Sebab kalau yang disebut dengan turbulensi dari politik itu dari luar, mengacu kepada survei itu tidak mungkin. Siapa yang mau mengganggu presiden dengan tingkat kepuasan 74%? Kan nggak ada asumsinya bukan? Yang tersisa kan cuma 26% kan? Yang tidak puas kepada Pak Jokowi. 26% itu ada Pak Ujan, ada Bang Basri, ada saya, ada Tendri di sana tuh. Yang Tendrinya sendiri udah ngomel mulu, kapan geraknya? Cuma 26% Tendri, ingat nggak itu? Nggak mungkin saya bilang. Nah, kalau presiden mewanti-wanti dan khawatir akan terjadi turbulensi politik, jawabannya itu cuma satu, harus dicari dari dalam. Benar gak itu? Ya. Karena dari luar nggak mungkin. Siapa yang goyang? Cuma sisa 26%. Ya. Kemungkinan besar itu ada terjadi di dalam. Artinya apa? Artinya kalau terjadi turbulensi politik, besar kemungkinan presiden sedang diganggu oleh orang-orangnya sendiri. Itu logikanya. Dan sinyal itu menurut saya kuat. Saya kasih contoh saat itu. Pertama, dengan cara sangat terbuka, Prabowo mengatakan tidak setuju pada program UKT. Terbuka. Bukan lagi malu-malu, terbuka mengatakan saya nggak setuju dengan kebijakan kenaikan UKT. Kalau saya nanti presiden, sudah jadi presiden, yang belum dilantik, kan kira-kira begitu. Saya akan cabut ketentuan itu, bahkan saya akan gratiskan semua uang kuliah bagi perguruan tinggi negeri. Ya kita lihat aja nanti. Itu sinyal pertama tuh. Sinyal kedua, Tapera. Di Tapera tidak ada partai politik pendukung Pak Jokowi secara faktual, bukan administratif. Karena PDI Perjuangan itu pendukung Pak Jokowi secara administratif. Nasdem itu pendukung Pak Jokowi secara administratif. Tetapi secara politik sekarang tidak lagi. Mereka berbeda. Ketika keluar kebijakan Tapera, tidak ada satupun partai politik pendukung Pak Jokowi secara politik hari ini yang menyatakan dukungan terhadap Tapera, meskipun mereka nggak terbuka untuk menyatakan menolak. Dua kan? Dua kan? Yang ketiga, ternyata seluruh praksi setuju budget untuk makan siang gratis cukup 71 triliun di tahun pertama. Itu akan kita lihat itu nanti, karena di kepala orang 450 triliun. Seluruh rakyat Indonesia akan makan siang. Tiba-tiba yang makan siang itu nggak sampai sepertiga. Kebayang nggak nanti itu? Kebayang nggak itu nanti? Dan semua fraksi nggak ada yang menolak, setuju. Cukup kita anggarkan 71%. Ya saya bukan ekonom, saya membayangkan kalau cuma 71%, sementara di kepala orang 71 triliun, sementara di kepala orang begitu Pak Prabowo dilantik, saat yang bersamaan makan siang seluruh anak-anak di Indonesia. Tiba-tiba tergantung siapa yang dapat kupon. Tentunya 71 triliun, artinya nggak sampai sepertiganya kan? Sepertiganya berapa? Dari 450 triliun. 150 ini sepertiganya pun tak ada.
Artinya baik kumon. Ya, 20% pun dah ada, baik kumon. Akan kelihatan itu ya kan. Maka di tengah kepuasan itu mencuatlah kekhawatiran. Karena apa? Karena teman setia Pak Jokowi ternyata tidak sesetia yang ia bayangkan.